Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas AK6B mahasiswi Politeknik Negeri Medan, yang terdiri dari Andini Azara Gurning, Cindy Ariska, Dila Mahfuzagaya, dan saya sendiri Dewi Aprila Siregar. Dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra SEMSI CPA dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai SAK MKM melalui UMKM-nya langsung loh. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, para pelaku bisnis UMKM ataupun yang ingin memulai bisnis, wajib banget nih pantengin. Don't skip, let's see together. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop dan UKM tahun 2017, menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM, sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia. Melihat peran penting tersebut, maka UMKM sangat dibutuhkan dalam menopang perekonomian Indonesia. Selanjutnya, UMKM sangat membutuhkan SAK MKM dalam progresnya. Mengapa? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha, sehingga SAK MKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi dan kinerja keuangan. Informasi tersebut berguna bagi kreditor maupun investor untuk pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha. IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai organisasi profesional yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia berkomitmen untuk turut memajukan perekonomian negara. Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, IAI mengesahkan SAK MKM pada 24 Oktober 2016 yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. SAK MKM ini dibuat sederhana agar menjadi standar akuntansi dan keuangan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM di Indonesia. Penyajian laporan keuangan MKM telah disusun secara rinci pada exposure draft SAK MKM, di mana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif dan lengkap. Minimal laporan keuangan tersebut terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian. Langsung saja kita awali dengan laporan posisi keuangan MKM. Informasi laporan posisi keuangan terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang disajikan dalam laporan. Yang pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas. Aset terbagi menjadi dua macam, yaitu aset yang memiliki wujud dan aset yang tidak memiliki wujud. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, serta beban pajak pada suatu entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun harus memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan exposure draft SAK MKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan serta rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Oke, langsung saja kita beralih ke UMKM yang akan kita telusuri, yaitu bisnis kuliner Jalaraya. Let's go! Jalaraya merupakan salah satu olahan bisnis kuliner yang berada di Jalan Darussalam nomor 43B, Babura, Kecamatan Medan Baru. Bisnis berjenis food street ini telah tersebar di beberapa wilayah, dengan kedua ownernya yaitu Muhammad Wisnu Abdullah dan Muhammad Habib.
saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu owner dari Jalaraya. Bisa diperkenalkan Pak, namanya siapa? Halo, saya Muhammad Habib, umur 24 tahun, owner Jalaraya. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih Bang tentang Jalaraya itu. Gimana sih Bang asal mula Jalaraya dan ide bisnis ini kenapa bisa Jalaraya gitu? Awal mulanya cerita dari teman ya, orang tuanya senang buat roti jala gitu, senang, nggak terbilang pandai lah, ahli dalam membuat roti jala, dan entah kenapa ada suatu ide keluar waktu kami lagi duduk-duduk malam di rumah dia. Ya, kami memakai coklat awalnya, coklat batangannya kami cairkan sendiri, terus kami cicipi pakai roti jala, dan tak terduga rasanya enak ternyata, karena kan ekspektasi kita terbiasa dengan roti jala yang pakai kari, yang kuah-kuah yang gurih, pedas, dan tiba-tiba kena yang rasa coklat hitam itu, jadinya agak lain aja sensasinya. Jadi wah, ini unik nih, harus gimana kalau misalnya kita buat bisnis gini, tapi dalam bisnisnya dalam bentuk konsep dessert. Jadi lebih ke gimana kami berubah roti jala ini tidak menggunakan kari, tapi lebih ke coklat, tiramisu, green tea, ya dominan lebih anak muda suka lah. Jadinya kami buat roti jala dengan konsep yang sekeren itu. Berarti masih kapan nih Bang berdirinya? Untuk perencanaan planning itu sebenarnya udah lama, dan terrealisasikannya itu sekitar tahun 2020 bulan 8, bulan Agustus ya. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 8 Agustus 2020. Berarti masih baru lah ya? Baru, belum sampai setahun, masih berjalan sekitar 9 atau 10 bulan. Maka di masa pandemi? Dan buka itu di masa pandemi. Kira-kira berapa nih Bang omset per bulannya? Untuk omset sendiri, ya karena kami kemarin masih online, jadi belum ada menargetkan target pembelian. Jadi untuk per bulan waktu kemarin kami online masih sekitar 2-3 juta per bulan. Dan itu cuma menerima pesanan via online. Belum didaftar ke platform seperti Gojek atau GrabFood, itu masih via DM sama WA, WhatsApp Business. 2-3 juta itu masih dari pendapatan online gitu? Iya, dari pendapatan online aja. Kami belum ada buka toko offline di situ. Kalau online itu berlangsung selama? Online itu berlangsung selama dari bulan 8 sampai bulan 2, sekitar 4 bulan lah. Setelah itu baru kami mencoba untuk buka toko fisiknya, ya tapi berupa street food gitu konsepnya, seperti kontainer. Ya, kami mulailah, tapi tetap yang online tetap berjalan, tapi pengambilannya di salah satu toko offline kan. Jadi dari bulan 3 dimulai street food gitu? Iya, konsepnya. Pertama kali buka toko offline kami ikut dalam festival The Kitchen of Asia yang di Kesawan. Jadi kami ikut di situ, lalu serta kami dalam jangka waktu beberapa bulan, dan akhirnya event itu berhenti untuk sementara, lalu kami buka di Darussalam. Berarti target pasar sendiri dari Jalaraya itu gimana? Targetnya sebenarnya Jalaraya bagaimana targetnya awal pembentukan Jalaraya itu kelas menengah, dan range umur Jalaraya, membeli Jalaraya itu dari range umur 19 tahun sampai 38 tahun.
dan yang rata-rata itu wanita. Kenapa gitu? Nggak tahu aja, mungkin di kota Medan ini dominan yang suka manis tuh ya wanita. Nggak tahu aja, mungkin dari kemasan ya, terlalu girly kali gitu ya, atau ya lucu mungkin ya, mungkin lah. Terus kalau target penjualannya gitu Pak? Target penjualan maksudnya? Untuk target penjualan per hari? Oh, per hari. Kalau untuk misalnya SOP dari penjualannya kami, target penjualan per hari itu minimal 10. Minimal 10 total. Jadi kalau penjualan offline ini omset per bulan bisa berapa nih? Offline sekitar, mungkin karena kita pandemi jadi agak turun sih, karena pembelian terasa juga. Jadi nggak tentu, kadang bisa ini udah jalan berapa bulan nggak dibuka kan. Kalau untuk pasar di sini kurang sih, kurang, jadi sekitar satu berapa minggu lalu. Iya. Tadi Bapak bilang ada sistem penjualan online melalui BR. Kalau sekarang itu melalui GrabFood gitu. Kalau untuk sekarang platform yang kami gunakan masih Gojek sih, GoFood. Jadi kami pakai GoFood. Jadi walaupun kami udah ada toko offline-nya, pemesanan via online itu tetap kami terima dari DM ataupun dari WA Business ataupun dari GoFood kami terima. Kira-kira lebih efektif penjualan online atau yang penjualan offline? Sebenarnya untuk penjualan lebih efektif online karena kami startnya itu memang dari online. Jadi konsumen itu lebih terbiasa memesan produk kami dari online. Tapi ada beberapa perkenalan ke konsumen yang lebih banyak. Kami menargetkan bagaimana caranya penjualan lebih tinggi di offline daripada di online. Jadi kita akan dari progresnya lagi kami usahakan. Mengingat biaya tempat. Ya, kos di offline itu kan bisa kita elakkan, itu pasti besar kan kosnya, seperti sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain lah. Offline kita tahu kemana. Habis itu ya seharusnya karena penjualan offline itu nampak gitu fisiknya dan konsumen pun bisa face to face sama pembuatan jala raya itu gimana. Jadi seharusnya kami menargetkan penjualan offline itu lebih tinggi daripada online. Gitu sih. Terus kan kalau misalnya untuk pembukuan gitu, apa menggunakan aplikasi atau Excel? Sudah menggunakan yang begitu? Untuk sementara kami untuk pembukuan kami pertama menggunakan tulis tangan manual. Setelah itu kami pindahkan ke Excel supaya ya lebih rapi aja, lebih enak penyampaian. Jadi kalau menggunakan aplikasi. Kalau untuk aplikasi ada beberapa aplikasi yang buat kami tertarik, tapi karena ada alasan-alasan tertentu kami menunda untuk pemakaian aplikasi tersebut. Dikarenakan Excel masih cukup sih sama Excel masih memadai. Excel masih memadai. Efektif kalau dalam menggunakan Excel dibandingkan manual. Maksudnya gimana? Lebih efektif pembukuan menggunakan Excel dibandingkan manual. Sebenarnya lebih efektif Excel karena di situ kita sudah bisa langsung menjumlahkan, mengkalikan, membagikan, dan di situ sudah ada rumusnya. Kita tinggal klik rumusnya dan keluar hasil kan. Jadi untuk dalam pembukuan untuk mencari list keuangan itu lebih dipermudah. Dan kalau misalnya kita manual tulis tangan lebih simpel sebenarnya. Tapi ketika nanti kita revisi, kita kadang mau bingung juga sama tulisan kita sendiri. Ini transaksi apa, ini apa gitu. Biasanya sih gitu. Jadi alasannya kami masukkan ke Excel supaya kan arti dari akuntansi itu kan menyampaikan pesan. Pembukuan lebih
ke yang mau membaca pesan pembukuan itu. Jadi lebih objektif jadi lebih gak mudah dibaca. Tapi buat pembukuannya untuk kami ya dari kami. Dari kami untuk kami. Terus apa pemerintah itu ada peran nggak untuk membangun usaha ini? Kalau untuk pemerintah sebenarnya ada beberapa pemerintah berperan dalam usaha kami. Karena kan di balik usaha kami ini kami membawa makanan khas daerah. Magidala itu adalah makanan khas Melayu yang identik dengan ya acara-acara besar dan orang udah tahu bagaimana Magidala itu. Nah, jadinya respon dari pemerintah itu bagus sih sama kami, dari beberapa dinas seperti dinas pariwisata, dinas UMKM, koperasi dan lain-lain. Ada beberapa yang bantu untuk pengiklanan, untuk beberapa event yang kami masukin dan mereka itu bantu. Harapan terbesar dari abang untuk pemerintah terkait UMKM? Sebenarnya kalau untuk harapan terlalu besar kali pun nggak bisa juga kita berharap besar sama pemerintah. Tapi untuk semua program yang pemerintah buat itu untuk UMKM itu sudah pas. Tapi sarannya cuma satu aja sih, untuk melalui tahap birokrasinya itu untuk agak dikurangi aja, lebih dipermudah gitu. Soalnya ada beberapa teman UMKM yang sudah merasa pro dengan program-program yang pemerintah buat, tapi karena terbentuk oleh sistem birokrasi yang tebal, kita harus ke sana ke sini, bisa mungkin butuh proses yang lama dan banyak harus makan waktu lah. Jadinya ada beberapa teman-teman UMKM yang merasa ya nggak worth it sih programnya. Malah programnya bagus loh, program-program pemerintah kayak bantuan dana atau perkenalan dengan UMKM, event, festival, ataupun ada beberapa kayak pembukaan acara daerah, banyak lah. Sulit gitu proses. Tapi sulit masuk ke dalam birokrasinya itu aja sih. Boleh nggak kami bantu untuk membuat laporan keuangan? Boleh sih. Kita pakai angka taksiran aja gitu. Iya, tapi nggak ada dilapori ke pajak nih kan? Enggak apa-apa. Kita sebagai mahasiswa itu ingin tahu gitu. Gimana sih menyusun laporan keuangan secara langsung dari usaha yang ada? Boleh. Kalau misalnya untuk keuangan boleh sih. Dan kami merasa terbantu sih untuk membuat keuangannya. Karena jujur kalau misalnya untuk membuat keuangan itu malas ya kan. Pening. Jadi kadang yang baca-baca yang manual aja. Nggak sampai ngerapikannya lah maksudnya. Jadi kayak betul-betul raca laba rugi gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya boleh, kalau misalnya mau boleh. Semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Dan semoga juga harapan-harapan kepada pemerintah terrealisasi. Semoga ya. Terima kasih banyak kita Iya, sama-sama. informasinya, kita jadi merasa lebih terbantu dan Iya. banyak informasi yang kita ketahui gitu. Iya. Boleh saya hai ke kamera dulu Pak? Oke. Hai, thank you. Bye. Makasih. Well teman-teman, kita baru aja mengulik tentang salah satu UMKM unik yang ada di Medan yang punya ciri khas olahan unik dari roti jala. Kalau kalian berminat, jangan lupa kunjungi. Alamatnya ada di Jalan Darussalam dekat Alfamidi ya. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share kalau kalian ngerasa ini penting dan untuk nge-support UMKM dimanapun kalian berada. Hope you find the information. Bye-bye!